Salam dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan napas kehidupan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berbicaralah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan ini mengatakan kepada kita bagaimana kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, untuk berkomitmen memuji Tuhan seumur hidup kita. Saudara, jikalau kita berbicara tentang kehidupan pemazmur atau Daud dalam khotbah ini, kita akan melihat bahwa kehidupan pemazmur atau Daud senantiasa menarik untuk diteladani. Kenapa? Karena Daud memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Daud mencari dan sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Bahkan Daud memiliki komitmen untuk senantiasa ingin memuji Tuhan seumur hidupnya. Luar biasa kerinduan Daud kepada Tuhan. Seperti tanah kering, seperti tanah tandus yang merindukan air. Artinya Daud tidak akan meninggalkan Tuhannya. Oleh sebab itu, biarlah melalui khotbah ini kita diingatkan untuk memiliki komitmen memuji Tuhan di sepanjang hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, janganlah kita meninggalkan Tuhan kita. Saudaraku, tentu ada alasan mengapa Daud begitu merindukan, begitu mencintai Allah, sehingga dia memiliki komitmen ingin memuji Tuhan seumur hidupnya. Kenapa? Jawabannya karena Daud memiliki pengalaman bersama Tuhan semenjak dia masih muda. Semenjak dia sebagai seorang gembala yang mengembalakan domba orang tuanya, sampai dia menjadi seorang raja. Daud meyakini bahwa Tuhan adalah sumber pertolongannya, yang menolong dan melepaskan dia dari segala mara bahaya, yang melepaskan dia dari segala musuh-musuhnya yang ingin mencelakakan dirinya. Artinya Daud meyakini kemurahan Tuhan. Daud meyakini kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Daud meyakini pertolongan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di tengah-tengah hidup dan kehidupannya. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah kita juga sudah mendapatkan, bukankah kita juga sudah menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita?
Bukankah kita juga sudah menerima pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Yang pasti kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika kita bergumul, ketika kita berdoa mencurahkan isi hati kita di hadapan Allah, maka Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Inilah seharusnya yang memberikan pemahaman kepada kita untuk senantiasa memiliki kecintaan, untuk senantiasa memiliki kerinduan, komitmen, supaya kita senantiasa memuji Tuhan di sepanjang hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang begitu baik, Allah yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan kepada orang yang percaya kepadanya. Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kepada kita napas kehidupan, Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, Allah yang memberikan apa yang ada, yang kita miliki sampai pada saat ini. Saudaraku, Daud memiliki kerinduan di dalam kehidupannya untuk senantiasa mencari Allah. Jiwanya rindu senantiasa kepada Allah, jiwanya haus kepada Tuhan, bahkan tubuhnya rindu kepada Tuhan. Daud merindukan pertolongan Tuhan dalam menghadapi persoalan dan kesulitan dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam perkara, berbagai macam kesulitan, penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagaimana kita mampu untuk tetap berkomitmen seperti yang dikatakan pemazmur dalam firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Demikianlah, aku mau memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Artinya, pemazmur yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa akan menolongnya dan memberikan kekuatan kepadanya dalam menghadapi kesulitan penderitaan. Saudaraku, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk senantiasa memuji Tuhan seumur hidup kita. Karena Dialah Allah yang patut disembah, Allah yang patut dipuji, dan hanya Dialah yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhanmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami berkomitmen di segala perkara pergumulan yang kami hadapi untuk tetap memuji, menyembah, dan mengandalkan Engkau sepanjang hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang sungguh sangat baik, Allah yang penuh kasih. Engkau akan mengasihi kami dan memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Dan Engkau akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami dalam menghadapi segala perkara dan pergumulan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari semakin merindukan Engkau dan sungguh-sungguh mencari Engkau dan mengandalkan Engkau dalam hidup dan kehidupan kami. Jangan biarkan kami, Tuhan, meninggalkan Engkau.
Berkati kami Tuhan pada satu hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam segala pekerjaan kami. Engkau pegang tangan kami Tuhan, Engkau iring-iring kami di jalan kebenaran-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.